Angga, tapi menurut Anda sendiri, kebijakan seperti apa yang harusnya diambil begitu oleh pemerintah untuk bisa memboosting atau artinya menarik minat dari masyarakat agar ya lebih memilih untuk berbelanja? Sebetulnya mungkin perlu ada kolaborasi juga ya, baik dari lintas sektor. Kadang-kadang kita tahu stimulasi terkait dengan promosi harga, terus kemudian juga pasokan, tetapi kan rasanya tidak mungkin ya kita meminta terlalu banyak kepada pemerintah. Itu kan bukan tupoksinya pemerintah. Jadi saya pikir juga mungkin ini harus jadi kreativitas dan momentum juga untuk para pelaku usaha, di teman-teman saya di Kadin dan juga mungkin para pelaku usaha yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk juga memanfaatkan peluang ini. Sebetulnya tadi ketika misalnya menyinggung THR tidak penuh, sebetulnya saya rasa itu tidak cukup relevan ya untuk dalam mengukur daya beli gitu. Karena memang THR yang diberikan kan tetap ada gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah pasti mendapat kepastian THR itu sebetulnya sudah cukup membuat assurance buat mereka untuk melakukan konsumsi gitu. Yang perlu mereka lakukan adalah mungkin smart consumption-nya itu. Nah, ini jadi jangan kita kotakan sebagai satu tanda petik tidak adanya appetite terhadap konsumsi, tetapi mungkin mereka akan lebih cermat lagi kebutuhannya apa. Apakah mereka memilih untuk mengambil kredit mobil misalnya untuk Lebaran kali ini, atau mereka lebih fokus untuk misalnya ini kan sudah bulan Maret misalnya, bulan April itu sudah persiapan untuk kenaikan kelas. Apakah mereka sudah mengalokasikan dananya untuk pendidikan misalnya. Jadi memang basketnya masyarakat ini banyak, apalagi mungkin dengan tambahan dana di THR, gaji ke-13 ataupun bonus-bonus yang sifatnya musiman, ini akan mereka alokasikan mungkin dalam beberapa kotak gitu loh Mbak Sinta. Jadi mungkin memang tidak mungkin semuanya itu bisa langsung jors misalnya. Walaupun retail misalnya contoh data yang saya miliki, walaupun dianggap lesu tetapi pertumbuhannya masih positif tapi masih single digit gitu. Tetapi secara agregat selama 1 tahun, pelaku usaha sih optimis bisa mencapai 2 digit gitu. Tapi memang pola perubahan masyarakat dalam berkonsumsi khususnya pasca pandemi itu memang berubah. Ada faktor kehati-hatian mereka untuk melihat 3 bulan, 6 bulan, bahkan 9 bulan, bahkan sampai tahun ke depan. Jadi memang mungkin kalau kita lihat aktivitas masyarakat sendiri juga memang masih belum 100% kembali gahar lagi nih Mbak Tita. Jadi mereka masih banyak yang beraktivitas tidak penuh mungkin di rumah, ataupun memang secara tidak langsung produktivitas selama bulan-bulan saat ini memang tidak setinggi pada biasanya, tapi nanti biasanya akan menggeliat lagi di menjelang minggu terakhir. Nah, ini yang kita harapkan jadi momentum dan juga mungkin para pelaku usaha dapat memberikan promosi-promosi yang lebih menarik, dan juga dari pemerintah mungkin memastikan pasokannya tersedia gitu. Soalnya selama ini kan untuk pangan misalnya contoh yang selama ini menjadi isu misalnya cabai merah, bawang merah, daging sapi gitu. Walaupun mahal, teriak-teriak mahal, ketika memang sudah hari raya diusahakan pasti masyarakat akan beli gitu. Tapi kami menaruh harapan juga bahwa yang penting pasokannya itu lancar, arus lalu lintas barang itu lancar, dan juga tadi untuk kebijakan mudik betul-betul dikawal sehingga nanti pemerataan terhadap konsumsi masyarakat itu bukan hanya terjadi di kota-kota besar seperti di Jabodetabek misalnya, tetapi juga meluas di daerah-daerah lain ketika silaturahmi itu sudah menjadi kebiasaan normal kembali seperti sebelumnya. Dulu mungkin hanya berkontak via WhatsApp, video call, dan sebagainya. Nah, harapannya dengan momentum ini kita sama-sama jaga pelaku usaha kreatif untuk memberikan penawaran yang baik, pemerintah memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Dari saya itu Mbak Sinta. Baik, Pak Ferry, menurut Anda sendiri Pak, Anda sendiri melihatnya strategi apa sebetulnya yang perlu dilakukan begitu ya oleh pemerintah untuk bisa menjaga daya beli masyarakat? Kalau tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya kita tetap menjaga ketersediaan dari pasokan, lalu juga ada bansos reguler, lalu dilihat juga sebetulnya ada THR. Apalagi Pak Ferry, langkah konkret yang sebetulnya bisa membantu masyarakat untuk daya belinya tetap terjaga untuk di tahun 2023 ini, khususnya di bulan Ramadan ini? On top dari itu, tadi kami sampaikan kebijakan menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini, juga bagian penting itu adalah bagaimana kita menggerakkan UMKM kita nih, Mbak Sinta, Pak Anggana ya. Dengan 60 juta UMKM kita, kalau kita tadi bisa mobilisasi ini, pertama tadi aktivitas masyarakat kita bisa, bayangan kami dengan jumlah yang sebesar itu bisa sangat dioptimalkan. Nah, di sisi lain dengan aktivitas yang tadi, kalau kita lihat juga sebelumnya, tadi memberikan tambahan income juga gitu ya ke masyarakat kita juga nih, sehingga tadi kemudian berputar. Nah, itu jadi juga salah satu prioritas kami Mbak di kantor Menko gitu ya. Makanya tadi beberapa program kami yang memang kita dorong untuk mendukung UMKM misalnya seperti pembiayaan UMKM melalui KUR, itu satu hal juga yang kita lakukan Mbak. Jadi sekarang di 2023 itu ada Pagu
sekitar 450 triliun KUR yang akan kita dorong sepanjang akhir di 2023. Nah, untuk bisa memberikan akses kemudahan terutama untuk masyarakat kita yang di level yang bawah di dalam pembiayaan UMKM ini, di 2023 sebenarnya kita juga meluncing KUR yang super mikro yang kita treatment bunga yang lebih murah, Mbak Sinta. Jadi kalau KUR yang lain di jenis yang lain itu bunganya 6%, sementara untuk KUR yang super mikro yang kita arahkan untuk masyarakat kita yang baru maupun yang tadi yang sebagian mungkin masih terdampak karena COVID yang kemarin, itu kita treatment khusus, bunganya 3%. Ini yang kita harapkan sekali lagi jadi bagian penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi kita, wabil khusus dari UMKM. Karena sekali lagi, kontribusi dari UMKM di dalam aktivitas perekonomian kita itu bisa terus terdorong gitu. Yang lain saya rasa itu juga berbagai programnya ada, Mbak. Misalnya di samping belanja modal yang ada di pemerintah atau belanja reguler lain yang ada di pemerintah, kita juga punya berbagai proyek di proyek strategis nasional gitu ya. Ya memang kita dorong untuk bagian untuk menggerakkan aktivitas ekonomi. Kombinasi dari berbagai kegiatan ini gitu ya, mudah-mudahan tadi bisa menjadikan motor penggerak untuk di kuartal 1, kuartal 2 maupun juga untuk overall tahun 2023. Jadi memang penekanan kami, Mbak, ini combine strategi gitu ya. Pertama tadi dari sisi stabilitas harga itu kita jaga tadi dengan keterjangkauan harga, kemudian kelancaran distribusi, juga pasokan gitu. Kemudian